Halo teman YouTube semua, apa kabar? Semoga semua sehat dan dimanapun selamat, rezeki lancar ya. Aminin. Kita juga lancar, kita sehat, negara kuat. Mantap. Gimana Om, kita lanjutkan perbincangan tentang telur ya? Ya sekalian. Nah, ini ada telur. Oh, mungkin ada titipan pertanyaan. Ya. Apa Itu, pertanyaan sendiri? Gini, ada pertanyaan ya, saudara aku itu punya ya ternak Bangkok lah. Ayam Bangkok. Nah itu maunya kan dia menetaskan, indukannya juga bagus adalah itu dia maunya netes ke dewi lah. Oh, netesin sendiri. Paling mesti netes itu yang kalau sederhana Bangkok ya. yang bagus kan yang pejantannya. Oh, ya, cari pejantan pasti. Oh lah ya, yang harganya kan lebih tinggi Iya, betul. dari betinanya. Lah ini mau tanya yang ciri-ciri telur, misalkan nanti kalau netas itu jantan. Nah, jadi Itu ditetasin pakai mesin tetas kan yang sederhana itu kan? iya yang Oke. iku kaya waktu dulu kita kan pernah menetaskan, saya tahu. Oh iya, pernah dulu netaskan bibit puyuh. Itu kok begitu netas gitu udah dipilah jantan betina. Itu ya. loh. Kan udah efisien ransum berapa kilo. Kalau ribuan kan juga banyak. Nah, itu makanya dia coba tanya. Nek sing pejantan itu telurnya cirinya gimana, betina gimana? No. Oke, Om. Iya. Ini sebenarnya gini, Om Tahno ini teman saya dulu bisnis berdua. Dulu pernah kita menetaskan telur puyuh, jualan telur puyuh, jualan puyuh, jualan mesin tetas, jualan kandang pun ya. dijual. Pokoknya ada pesanan masuk Jual tahun bikin 88 jual. sampai 97 kali lebih ya. Aduh, waktu moneter itu kita 97 ya. 98. Oke. Iya, Jadi terus terang dulu kita bisa membuat kira-kira begitu netas itu betina apa jantan ya. Itu keluar dari Ketahuan cangkangnya ya, telur ketahuan itu bahwa itu betina atau jantan. Jadi kita betina, tahu ini pejantan. ini telur itu yang kira-kira betina itu kayak apa. Karena kita mengamati begitu netes itu ketahuan ya jantan atau betina. Lah kan masih misalkan ini telur udah baru Pecah keluar itu kan, kepala sedikit udah ketahuan itu udah jantan atau betina betina. pejantan udah kelihatan. Oke, gitu lah. ini sebetulnya mau dijawab sendiri, cuma karena agak ragu apa kalau ayam sama burung puyuh. Kalau burung puyuh beliau udah apa bebek itu sama, sebenarnya sama aja Om. Iya. Jadi kalau menurut umum kan, kalau orang awam kan apa Om, yang lonjong ya, Iya. yang lonjong itu yang jantan. Ya coba Om, ya ini jantan ya kira-kira ya kalau dulu ya jantan. Dia gak lonjong. Nah, terus ini juga jantan ya, ini lonjong itu jantan ya. Lonjong. Katanya ya menurut umum ya. Iya. Terus Lonjong. kalau yang bulat, betina. kalau bulat gini, oh ini bukan bulat. Ini betina ya. Nah, Oh yang ini kali. kan bentuknya udah beda. Oh ini ya, yang ini ya melonjong. mungkin betina ya. Yang ini, apa? Ini juga. Itu betina. Itu Ini betina loh. Om ya. Ini kan agak membesar sininya. Ini kan kecil. Itu teorinya begitu. Cuma sebenarnya Memanjang nih. Agak ke arah ke bulat-bulatan. Oke. Nah, ini betina jantan. Tapi gini Om, sesungguhnya Om, nggak gitu Om. Ya. Ya. Itu kan teorinya mbah-mbah dulu ya. Dulu kalau pesen sama kita itu, kalau cari betina jantan tuh yang lonjong, kalau jantan tuh yang bulat ya. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan ya Om ya, dulu Om Tahno mungkin nggak begitu memperhatikan banget ya. Jadi teorinya itu kan gini Om, begitu netes kalau betina itu kan kecil ya. Kalau jantan kan nanti walau dari kecil pun udah besar ya. Ya, udah kelihatan Nah, agak beda. besar kan. Nah, itu harus dibedakan dengan telur yang dibuahi sama telur nggak dibuahi. Jadi gini, kalau induknya dibuahin, kalau induknya telur yang nggak dibuahin, itu besarnya telur itu hanya tergantung dari asupan makanan sama dia berat badan tubuhnya. Formasi makanannya itu ya. Makanan sama badannya, badan induknya. Tapi kalau ada dibuahin jantan betina itu, kalau jantan itu ada hal yang lainnya lagi.
Jadi begitu jantan, secara fisiologi Iya. dia akan lebih besar sedikit. Hmm. Dari sononya sudah dibekalin seperti itu, Oh, iya, iya, telurnya itu. Oh betul ya, ya, Ya kan? bisa Bisa dinalar kan. Ah, ah. Begitu netes dia sudah harus lebih besar daripada yang betina. Jadi otomatis Telurnya telurnya juga harus lebih besar sedikit. Jadi kalau mau nyari yang jantan, cari telur-telur yang kalau dia satu induk Mm-mm. atau dalam induknya umurnya hampir sama, cari telur-telur yang agak besar Ya pokoknya lebih besar dari dari lainnya. dari yang lainnya. Kan itu teorinya kan separuh betina, separuh jantan. Nanti masih 50-50 Betul. itu telurnya. Ya, makanya kalau kita mau nyari betina, zaman kita dulu itu mau cari betina, tidak akan bisa tahu 100% dapat betina, Iya. paling 75%, 80% betina. Iya. Dan ternyata ya juga masih 50-50. Nah, Tapi memang ada banyak kecenderungan tapi kecenderungan banyak yang betinanya betinanya, daripada ada yang jantannya. jantannya. Jadi dari situ. Jadi begitu kita siapin telurnya itu cari yang sedang. Sedang sama agak kecil. Kalau yang besar-besar langsung disingkirin. Ya diseleksi dulu. Seleksi dulu karena nanti itu kemungkinan besar jantan. Lah, iya. Jadi temennya tadi itu kalau babonnya cuma satu, ada 20 apa 15 telur ya. Biasanya. Dicari kalau mau jantan yang agak besar-besar Lebih besar daripada yang lainnya. Dari rata-ratanya itu. Ya, iya. Tapi kalau rata-rata ya 50-50, Bos. Gitu. Tapi biasanya kan mesti ada yang menonjol dikit, mungkin lebih besar dikit. Nah, itu ya. masa apa ya telur harus di sketmat pakai jangka sorong. Selain itu Slep ini. Wah, ini sekian mili, ini sekian senti. itu kan kalau beli besi untuk ngecor. Iya. Jadi gini, selain jadi ini pengalaman saya. Jadi kalau teman ada yang punya pengalaman, monggo di share juga di YouTube. Jadi untuk Indonesia ini kan ya. Jadi pengalaman saya itu hanya ini Om, yang sedang ke bawah itu yang betina. Yang agak besar berarti jantan, ya kan? Itu kalau untuk jantan betina. Tapi kalau milih yang untuk mau tadi ditetasin juga yang harus mengkilat, harus yang enggak kasar. Kan kita juga harus nyeleksi dulu. Mungkin kita telurnya kurang normal, bagus. Ya. Terus diseleksi. Ini seleksi dulu yang ini telur bagus. Setelah itu bagus kita seleksi yang kira-kira betina. Yang dulu betina ya. Sini, jantan sini. Nah, ya, gitu. Ya kan? Jadi ya juga lewat beberapa tahap penyeleksian. Kemudian selain itu Om, jadi harus diperhatikan. Jadi kalau pakai mesin netas ya. Jadi kalau suhunya tinggi terus ya, kebanyakan tinggi kan. Dulu biasa 102, 103 Fahrenheit. Nah, kalau suhunya susah diatur karena banyak 104-nya, kebanyakan jantan. Kalau panas, kebanyakan jantan. Iya. Gitu. Itu kan dulu waktu penetasan juga sering kontrol inkubatornya itu. Main tuh enggak, lu sekian kok belum kadang-kadang mati. Enggak mati kan? Iya. Ya, kan harus dipencet kan gitu. Kalau udah panas, mati atau mau nyala itu kok kecil lah iki ada yang enggak beres apa ini. Iya. Ya kadang setengah ganti apa itu kan inkubator pernah kapsul ya kapsul. Nah, itu kapsulnya yang bulat kayak obat nyamuk. Inkubator itu apa itu? Iya, jadi kalau itunya tidak normal, biasanya kan nggak bisa mati. Iya. Kalau dia 103 nggak bisa mati, kebablasan terus. Iya, banyak jantannya. Iya. Jadi kadang udah 104 berapa. Nah, kemudian sudah dimatiin mati, kemudian nyala lagi nggak bisa mati lagi. Nah, itu kadang switchnya juga rewel. Nah, itu biasanya dapatnya jantannya banyak. Jadi karena terlalu panas. Jadi selain bentuk, ini dulu pengalaman saya loh ya, itu suhu juga mempengaruhi. Ya, walau alam saya nggak tahu karena pengalamannya seperti itu. Gimana Om? Ya itu bisa diterima. Itu yang jelas memang kalau ya saudara ya itu kalau menetaskan pakai mesin tetas bikinan sendiri itu ya seringlah dikontrol suhu demi keberhasilan. Berapa kok ini masih kurang kok dah nyala ya itu kita setel lagi istilahnya
Kita sesuaikan suhu yang dibutuhkan oleh mesin tetas. Nah, yang sering rewel, switchnya yang kecil itu loh. Jangan-jangan switchnya rusak. Iya. Kita nggak kontrol Itu kan terlalu panas. Kalau panas inkubatornya mengembang, dek. Lah nanti kalau Kapsulnya, tek Nekal gentul itu. switchnya itu kan klik mati lah itu. Kadang-kadang nggak mati ya. Lah kalau dingin ini menyempit. Nah, ini switchnya main lagi, klik nyala lagi seperti itu. Berarti sering dikontrol lah. Switch pengaturan suhunya itu harus sering dikontrol. Ya, jadi Itu kalau pesan nggak saya ya. kalau nggak dikontrol kepanasan, Nah, dapatnya jantannya terlalu panas. nah, nanti kalau terlalu panas ya dikontrol lagi dah. Wah, ya bisa-bisa telurnya yang matang. Itu. Oke Om ya. Ya. Jadi ini cuma sharing pengalaman, itu Ya, pengalaman sedikit kita dulu ya. pengetahuan. Saya dulu sama Om Tasno ini jualan bubut puyuh ya. DOC, Jualan DOC. telur tetas, jualan telur konsumsi, jualan DOC ya. Iya. Anak ayam anak puyuh Puyuh. kecil juga termasuk kandangnya mesin tetas. Cuma sekarang udah tua-tua gini ya. Saya kerja tempat yang lain, Om Tasno seneng ikut mendalang. Sering ikut main. Itu anggota pewayangan jadi ya Yang sudah penting tua. itu kita berusaha. Oke. Ya. Gitu Om ya. Ya, sip. Moga-moga ini bermanfaat untuk teman-teman YouTube semua. Kalau tidak setuju dengan ini kan hanya hipotesa saya, ya monggo silakan bikin YouTube yang lain ya Yang kan? lebih bagus Memberi juga, Pak. Tidak apa-apa. wacana kepada teman-teman untuk seluruh Indonesia mungkin yang lebih baik. Iya. Ya Om ya. Betul. Baik teman-teman, semoga semua sehat. Dimanapun dilindungi Tuhan, Ya. sukses dan Indonesia menjadi lebih baik. Mantap.